Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Lilin Wijiastuti. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Nusa Cendana NTT Kupang. Saya akan menampilkan video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Kegiatan pembelajaran kita diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau memimpin doanya? Oh iya, Mas Dika. Oke, yuk. Di tempat duduk, siap, berdoa, mulai. Pandemi anak-anak ya, jadi kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Oke, untuk menambah rasa cinta nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, kita menyanyikan lagu apa anak? Dari Sabang sampai Merauke. Ayo dipimpin, ayo Mbak Ulin sini. Teman-teman, mari berdiri. Dari Sabang sampai Merauke.
Anak-anak coba diperiksa kerapiannya. Apa sudah rapi? Sudah. Iya. Memakai dasi, memakai ikat pinggang, memakai kaos kaki warna apa? Putih. Sepatu Merah. hitam. Coba teman yang lainnya juga sudah rapi? Iya, Sudah. jadi kita siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sekarang ceritanya kemarin kita pembelajarannya tentang apa ya? Masih ingat tidak kemarin? Masih. Iya, apa? Tentang apa? Letak geografis. Oh iya, letak geografis Indonesia. Indonesia itu disebut sebagai negara apa aja anak-anak kemarin? Iya, negara agraris dan negara maritim. Negara agraris itu apa? Iya, negara yang sebagian besar penduduknya yaitu bermata pencarian sebagai petani karena tanahnya yang subur. Ya, sekarang kita akan belajar pada tema 5, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pembelajaran 3. Ya, tujuan pembelajaran hari ini ya anak-anak, dengan kita mengamati video tentang sistem irigasi subak, nanti anak-anak bisa menemukan informasi penting dalam bacaan dengan benar. Dengan nanti anak-anak melihat teks bacaan, nanti anak-anak juga bisa meringkas dengan bahasa sendiri dengan benar. Terus nanti anak-anak juga akan bisa menentukan kegiatan ekonomi sesuai kenampakan alam. Nanti juga Belin akan menampilkan sebuah video tentang peristiwa proklamasi dan anak-anak nanti akan menganalisis manfaat dari peristiwa proklamasi kemerdekaan. Iya, untuk memulai pelajaran agar kita semangat, kita akan melakukan tepuk-tepuk semangat ya, yaitu tepuk PPK. Ayo dipimpin sama Mas Dika. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas.
selain bermata pencarian sebagai petani, juga sebagian besar sebagai peternak. Sekarang Ibu Lilin punya apa tuh gambar namanya? Iya, gunungan. Indonesia itu memiliki banyak gunung sehingga tanah di Indonesia itu sangat subur. Sehingga penduduk Indonesia itu memanfaatkan kesuburan tanahnya untuk lahan pertanian. Jadi tetap harus menyesuaikan musimnya ya anak-anak. Karena ini musim hujan, jadi banyak petani yang Nanam padi. menanam padi. Kalau musim kemarau, iya, jadi menyesuaikan musim. Iya, kalau pada waktu musim kemarau, banyak penduduk itu menggunakan sistem irigasi ya anak-anak untuk mengairi sawahnya. Karena kalau petani itu menanam padi itu kan airnya harus tercukupi. Kalau tidak cukup nanti akan gagal panen, yaitu seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Bali, yaitu membuat sistem perairan yaitu subak ya anak-anak. Bapak Lilin tanya siapa yang sudah tahu tentang sistem irigasi subak? Belum ya, berarti anak-anak bisa mengamati video yang Bu Lilin tampilkan. Ya, disimak baik-baik ya anak-anak, nanti ada sebuah cerita yang nanti bisa anak-anak analisis. Sistem irigasi Subak. Teman-teman Smart Point, Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan. Kawasan persawahan biasanya dibatasi oleh kenampakan alam seperti sungai, jurang, atau kenampakan lain. Satu kelompok subak biasanya memiliki satu sumber air yang mengalir di sebuah sungai yang melewati atau berada di dekat dengan persawahannya. Sistem yang digunakan anggota kelompok subak adalah gotong royong dan saling bantu, yaitu dengan cara meminjamkan air dan bukan utang piutang, di mana setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap penggunaan air juga terhadap petani lain sesama anggota subak. Sistem irigasi subak dipimpin oleh seorang pengatur yang disebut pekaseh atau klien subak. Para pekaseh bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Sistem pengaturan. Mereka mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada area persawahan kelompoknya. Apabila kekurangan air, sistem pinjam air dijalankan agar semua petani mendapatkan air yang cukup untuk sawahnya. Semua persoalan pertanian dibahas secara musyawarah dan perencanaan yang baik, termasuk di dalamnya membahas rencana pengairan, cara menjaga kualitas air, jumlah air yang akan dialirkan, dan waktu pengairan, termasuk siapa saja yang akan melakukannya. Ya, tadi anak-anak sudah mengamati tentang sistem irigasi Subak. Untuk menambah pemahaman anak-anak, ini Bu Lilin juga punya teks tentang sistem irigasi subak. Subak itu merupakan sekumpulan petani yang ada di Bali ya, yang mengolah sistem irigasinya, yaitu sebuah kawasan persawahan. Kawasan persawahan itu biasanya dibatasi oleh kenampakan alam seperti apa aja tadi? Sungai, jurang, atau kenampakan lain yang jelas terlihat. Ya, satu kelompok subak biasanya memiliki satu sumber air yang mengalir ke sebuah sungai yang melewati atau berada dekat dengan persawahan ya. Para anggota subak menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu dengan cara meminjam air. Tadi dalam irigasi subak, iya, Bu Lilin punya 3 paragraf ya. Tadi anak-anak kan sudah mengamati video. Coba sekarang Bu Lilin bantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bu Lilin siapkan. Ya. Apakah tujuan dibentuknya subak? Tadi dalam video apa tujuan dibentuknya subak? Apa Mbak Putri? Mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan. Iya, untuk mengelola sistem irigasi yang ada di sekitar persawahan. Nah ya, sekarang yang B.
berkembang. Iya, nanti setelah anak-anak sudah mencari informasi penting dan mencari kalimat utamanya, terus anak-anak akan membuat ringkasan. Cara membuat ringkasan apa anak-anak? Satu, Membaca naskah. iya, pertama itu sebelum kita membuat ringkasan itu pertama harus dibaca, membaca naskah asli. Jadi seluruh teksnya itu harus dibaca ya Teh ya. Membaca naskah asli dengan cermat. Yang kedua, Mencatat gagasan utama. iya, mencatat gagasan utama. Jadi agar dalam ringkasan itu tetap ada pikiran utama atau informasi penting yang harus ada pada sebuah ringkasan ya. Yang nomor 3 apa Cak? Membuat reproduksi yaitu dengan Iya, membuat reproduksi yaitu dengan menyusun kembali karangan menjadi sebuah karangan yang singkat, tapi harus juga berdasarkan dengan gagasan utama. Meskipun diringkas, tapi tetap ada inti ceritanya ya Cak. Nanti anak-anak akan meringkas dalam tabel yang sudah disiapkan dalam LKPD anak-anak dari pemanfaatan lingkungan alam tadi ya Cak. Untuk kegiatan ekonomi di Indonesia, penampakan alam yang ada di Indonesia tentu mempengaruhi cara masyarakat dalam apa Cak? Memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kehidupannya. Ya, berbagai upaya dilakukan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam tersebut. Ya, contohnya tadi sistem irigasi gimana tadi? Iya, di Bali yaitu masyarakat petani di Bali menggunakan irigasi untuk membantu ketersediaan air sehingga terjamin usaha pertaniannya, sehingga nanti hasil pertaniannya menjadi melimpah ya anak-anak ya, karena airnya cukup. Terus petani di Brebes ya memanfaatkan daerahnya karena lahannya sangat subur, jadi ditanami bawang merah sehingga petaninya sukses dan sebagai penghasil bawang merah nasional ya anak-anak. Terus masyarakat nelayan di Bali memanfaatkan hasil ikannya untuk dibuat sarden ya, dan dipasarkan ke seluruh Indonesia. Jadi kenampakan alam ini juga mempengaruhi pekerjaan dan mempengaruhi manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam di sekitar. Ya, Bu Lili punya papan pintar yaitu adalah gambar penampakan alam. Coba anak-anak tebak menganalisis dari setiap gambar penampakan alam ini mempengaruhi kegiatan ekonomi di setiap masyarakat. Yang pertama ini apa Cak? Iya, penduduk. Jadi kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar PPKN tema 5 subtema 2 kelas 5 SD untuk materi Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sudah siap ya? Simak video ini dengan baik. Bangsa Indonesia telah ratusan tahun berjuang untuk mendapatkan kebebasan dari penjajahan dan menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Era kebangkitan nasional yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 dan kebangkitan pemuda Indonesia melalui Sumpah Pemuda tahun 1928 makin menguatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bebas dan merdeka. Dengan segala upaya, pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh negara di dunia tentang kemerdekaan bangsa Indonesia melalui peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan pernyataan Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi dan bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta. Proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno sebagai wakil bangsa Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Menjelang akan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan penculikan dua tokoh terkemuka di bangsa Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta oleh pemuda pejuang Indonesia. Kedua tokoh tersebut dibawa oleh pemuda pejuang Indonesia ke daerah Rengas Dengklok, yaitu suatu daerah di Karawang, Jawa Barat. Tujuan dari penculikan kedua tokoh tersebut adalah yang pertama, agar kedua tokoh tersebut terhindar dari pengaruh, ancaman, dan tekanan pemerintah pendudukan Jepang. Yang kedua, pemuda meminta kedua tokoh tersebut untuk segera mengumumkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, tadi anak-anak sudah mengamati video tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ayo, dari peristiwa tadi ada anak-anak pada saat menjelang proklamasi, yaitu tepatnya pada tanggal berapa, Cak? 16 Agustus 1945 terjadi penculikan dua tokoh bangsa, yaitu siapa itu? Soekarno dan Hatta. Terus para pemuda pejuang Indonesia membawa mereka kemana ya, Nana? Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Mereka dibawa dari Jakarta ke Rengas Dengklok, sehingga peristiwa pada tanggal 16 Agustus 1945 disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Dengan mengamati peristiwa proklamasi, ayo anak-anak analisis manfaat apa dari persatuan dan kesatuan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan. Ayo manfaatnya apa? Indonesia menjadi aman. Iya, Indonesia menjadi aman. Apa lagi? Indonesia terbebas dari penjajahan. Apa lagi? Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Oh iya, Indonesia menjadi negara yang berdaulat, jadi aman, tentram ya Kak, karena kita sudah merdeka. Selanjutnya nanti kalian akan bermain peran, yaitu membacakan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ya anak-anak ya. Perhatikan anak-anak sudah memperhatikan diri menjelaskan materi-materinya. Sekarang giliran anak-anak untuk mengerjakan LKPD. Sudah siap anak-anak? Siap. Iya. Ya, dikerjakan secara berkelompok. Ayo, yang lainnya.
Tadi kesimpulannya anak-anak tadi belajar tentang apa? Yang menentukan pikiran utama dan informasi penting dalam sebuah paragraf. Terus yang kedua, anak-anak apa tadi? Membuat ringkasan. Yang ketiga, menentukan kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan penampakan alam. Jadi kalau penampakan alam tadi di lingkungan anak-anak itu kan persawahan. Jadi kegiatan ekonominya yaitu banyak yang menjadi petani, pedagang ya anak-anak. Terus mengetahui peristiwa proklamasi dan dapat menganalisis manfaat dari persatuan dan kesatuan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. Ya, sekarang saatnya anak-anak mengerjakan evaluasi untuk menambah pengetahuan anak-anak tadi. Ya, ini dikerjakan secara mandiri. Karya ini tadi kan berkelompok, sekarang dikerjakan sendiri. Ayo, jangan lupa dikasih nama. Ayo. Ya, sudah selesai anak? Sudah. Oke ya, sekarang boleh dikumpulkan sama Bu Lilin. Ayo, dikumpulkan jadi satu kelompok. Nanti sudah Bu Lilin. Ya, nanti Bu Lilin koreksi anak-anak ya. Iya, untuk pembelajaran hari ini nanti anak-anak akan Bu Lilin beri tugas rumah, pekerjaan rumah yang nanti Bu Lilin share dalam grup WA ya. Penyampaian nanti untuk besok pembelajarannya itu tema 5, subtema 2, pembelajaran 4. Nanti anak-anak nanti malam bersiap untuk mempelajari buku tersebut sehingga dalam penyampaian besok pagi anak-anak sudah siap. Ya, sekarang anak-anak boleh siap-siap. Ya, siap-siap. Sekarang agar di perjalanan anak-anak tetap semangat, kita menyanyikan lagu Anak Panggil Saya. Bisa anak-anak? Bisa. 1, 2, 3. Mari anak panggil saya, anak panggil saya, ada di pohon baru. Mari mana jantung hati saya, jantung hati saya ada di kampung baru. Tata Marita, Tata Marita, Tata Marita ada di kampung baru. Ya, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini bisa ditutup dengan doa. Ayo Mas Fikri, dipimpin doanya.